menengarai ya ini semacam tanda kutip pesanan begitu. Siapa yang kemudian berkepentingan agar ada penangkapan dan penahanan? Kami juga menolak narasi-narasi yang menyatakan bahwa penangkapan ini bentuk intervensi terhadap kepentingan Pak Jokowi. Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan, kita ikuti. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Selamat malam saudara, bola liar kembali menggelendeng ke hadapan Anda. Polda Metro Jaya menangkap dan menahan tersangka pencemaran nama baik dan manipulasi ijazah Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifa setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka sejak November 2025 lalu. Kuasa hukum Roy Suryo menuding penangkapan ini lebih kuat aroma politik ketimbang murni penegakan hukum karena masa penerapan P21 dinilai telah kadaluarsa. Sementara Polda Metro Jaya beralasan penangkapan untuk memperlancar pelimpahan berkas dari penyidik ke jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Jakarta karena berkas perkara sudah lengkap atau P21. Benarkah penangkapan Roy dan Dr. Tifa sudah sesuai prosedur? Apakah penangkapan mereka akan membuat terang atau makin gelap mengungkap keaslian ijazah Jokowi? Lalu, jika proses hukum berlanjut ke pengadilan, apakah nantinya Jokowi akan dihadirkan di sidang dan buka-bukaan ijazahnya di depan hakim? Saudara, inilah Bola Liar bersama saya, Magister Tarigan. Kita ke informasi pertama, saudara. Penyidik Polda Metro Jaya Jumat pagi menangkap 2 tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi, yakni Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, sebagai tindak lanjut pelimpahan tahap 2 kasus ijazah Jokowi. Mas Roy, gimana kondisinya, Mas? Roy Suryo dijemput di rumahnya di Bintaro, Tangerang Selatan. Sebelumnya, Dr. Tifa dijemput penyidik di apartemennya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Mas Roy, gimana? Menurut kuasa hukum Roy dan Tifa, yaitu Refli Harun, proses penegakan hukum terhadap kasus sudah melanggar banyak hal, baik secara formil maupun material, sehingga seharusnya tidak layak untuk ditindaklanjuti. Menurutnya ada pesanan-pesanan dari pihak-pihak tertentu agar dilakukan penangkapan dan penahanan, dan ini presiden buruk proses penegakan hukum. Kami memandang bahwa proses penegakan hukum terhadap kasus ini sudah melanggar banyak hal, baik secara formil maupun material, sehingga seharusnya tidak layak untuk ditindaklanjuti. Kami menengarai bahwa ada pesanan-pesanan dari pihak-pihak tertentu agar dilakukan penangkapan dan penahanan, dan ini adalah presiden buruk dalam proses penegakan hukum. Sekjen Projo Freddy Damanik menanggapi penangkapan Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma. Penangkapan ini sudah seharusnya dilakukan oleh polisi karena sudah ada bukti permulaan yang sudah cukup. Apa dasar untuk menangkap? Pertama, memang sudah ada bukti-bukti permulaan yang cukup, bahkan lebih dari cukup orang-orang ini karena memang sudah tersangka. Gitu. Yang kedua, ya tadi Bung Refli sudah menyampaikan ada surat penangkapan, administrasi penangkapan, administrasi penyidikan, jelas ada surat penangkapan yang dibawa oleh aparat penyidik. Gatu Om Santi Om. Polda Metro Jaya menjelaskan alasan penangkapan atas Roy Suryo dan Dr. Tifa. Menurut polisi, ini sebagai tindak lanjut proses pelimpahan tahap 2 perkara ijazah ke Kejaksaan Tinggi DKI. Usai berkasnya dinyatakan sudah lengkap atau P21. Polisi menegaskan seluruh barang bukti dokumen dan digital sudah diuji oleh lembaga yang tersertifikasi nasional serta internasional. Bahwa pada hari ini kami dari penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya telah melakukan pengamanan terhadap para tersangka, yaitu saudara RS dan saudari TF, sebagai bagian dari rangkaian proses untuk melaksanakan penyerahan atau pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI sehubungan dengan berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap atau P21.
Presiden ke-7 Jokowi yang juga pelapor kasus Jasa mengatakan tetap mengikuti proses hukum yang berjalan. Mengenai keberadaan ijazah aslinya, Jokowi bilang masih dipegang penyidik Polda Metro Jaya sebagai barang bukti. Ya, kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan. Karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Hadir langsung di persidangan? Iya, hadir. Akan hadir. Nanti kan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Masih di Polda ya Pak itu ya, jasa? Iya, masih di Polda. Ya, topik bola liar malam ini sudah kehadiran sejumlah narasumber yang hadir di studio. Saya menyapa Abdul Ghafur Sangaji, kuasa hukum Roy Suryo. Selamat malam, Bang Sangaji. Selamat malam, Mbak Tarigan. Komjen Purnawirawan Susno Duaji, Kabar Eskrim Polri 2008-2009. Selamat malam. Selamat malam. Dasman Panjaitan, Kapus Penkum Kejagung 2009-2010, serta Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung 2010-2011. Selamat malam. Selamat malam. David Pajung, Ketua Umum Relawan All Cipayung Nusantara. Selamat malam, Bang David. Malam. Pak Dev Wicaksono, Ketua Harian Kompolnas. Selamat malam, Pak Dev. Siap, terima kasih. Rifai Kusuma Negara, Kuasa Hukum Jokowi. Halo, Bang. Malam. Malam semuanya. Saya menyapa ada Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Halo, Bang. Selamat malam. Malam. Serta Suparji Ahmad, Guru Besar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat malam, Pak Suparji. Malam. Baik, saya ke Bang Sangaji dulu kalau begitu. Bang Sangaji, kalau secara aturan, apakah penangkapan Roy ini ilegal, kadaluarsa, atau sebenarnya sudah sesuai sama prosedur? Ya, Mbak Tarigan ya. Jadi perlu saya informasikan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya itu sekira jam 7 pagi. Setelah Mas Roy pulang dari Bandung mengikuti dialog kebangsaan. Kemudian jam 7 itu langsung dibawa secara paksa ke gedung Polda Metro Jaya, kemudian setelah itu kami dampingi. Nah, pada saat saya mendampingi Mas Roy dan juga sudah hadir juga Bu Tipa karena dua-duanya ditangkap dalam waktu yang bersamaan, saya bertanya kepada Polda Metro Jaya apa dasar dari penangkapan, ya kan? Karena yang kita pahami di dalam ketentuan hukum acara pidana, penangkapan itu hanya bisa dilakukan satu, ketika seseorang tertangkap tangan melakukan tindak pidana, maka penangkapan tidak perlu pakai surat. Bisa langsung dilakukan penangkapan. Tetapi kalau seorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana, kemudian sejak dilaporkan tanggal 30 April 2025 oleh Pak Joko Widodo, memenuhi semua undangan dan panggilan Polda Metro Jaya sejak menjadi terlapor, kemudian berubah menjadi saksi, kemudian berubah status menjadi tersangka, dan kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka, memenuhi kewajiban wajib lapor. Selama itu dia melakukan kewajiban hukumnya secara sah dan patut. Tidak pernah ada upaya mangkir dari semua pemanggilan. Tidak juga ada kekhawatiran akan melarikan diri. Tidak juga ada kekhawatiran akan menghilangkan barang bukti. Lantas apa dasar penangkapan hari ini? Karena yang kami pahami, penangkapan itu hanya bisa dilakukan kepada seorang yang diduga melakukan tindak pidana ataupun juga sebagai tersangka ketika sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan KUHP. Jadi seseorang itu kalau mau ditangkap, ya dipanggil dulu. Satu panggilan pertama tidak memenuhi panggilan, dilayangkan lagi surat panggilan yang kedua, baru kemudian ketika pada panggilan kedua tidak dipatuhi lagi, maka kemudian yang bersangkutan bisa dilakukan upaya paksa berupa jemput paksa dan dilakukan penangkapan di suatu tempat. Nah, kami melihat sampai kemudian tadi kami berdialog dengan penyidik Polda Metro Jaya, tidak ada sama sekali urgensi yuridis yang bisa menjadi dasar penangkapan terhadap klien kami. Karena kalaupun ini sudah dinyatakan P21, ya persiapan dalam rangka tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti itu kan harusnya dipanggil dulu kepada para tersangka ini, menghadap ke Polda Metro Jaya, kemudian diberitahukan jadwal akan dilakukan tahap 2, tapi tiba-tiba sudah ujuk-ujuk dilakukan penangkapan. Nah, saya melihat di surat perintah penangkapan yang hari ini ditunjukkan oleh Polda Metro Jaya, itu menurut saya justru alasan penangkapannya tidak diatur sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP. Baik diatur dalam pasal 21 KUHP yang lama, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981, maupun juga di pasal 100 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP yang baru. Kalau di KUHP yang lama itu, alasan penangkapan itu ada 3, termasuk juga nanti dilanjutkan ke penahanan, yaitu ada kekhawatiran menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, kemudian juga adalah
menghambat proses Jadi yang penyidikan. sekarang ini proses penangkapan Roy dan juga Tifa yang Anda soal adalah Kenapa tidak dilakukan dulu surat panggilan kepada para tersangka supaya mereka datang dulu ke Polda Metro Jaya dan ketika memang pada akhirnya mereka tidak memenuhi panggilan tersebut atau mangkir misalnya gitu ya, kemudian baru dilakukan jemput paksa. Tetapi ini ujuk-ujuk tanpa kami juga pernah tahu ini kapan berkas perkara dinyatakan P21, tapi tiba-tiba langsung dilakukan penangkapan. Dan satu lagi Mbak Tarigan, saya pastikan alasan penangkapan ini justru di luar alasan yuridis, yaitu dalam kerangka untuk memastikan proses penyerahan tahap 2 yang rencananya berdasarkan informasi dari penyidik Polda Metro Jaya tadi direncanakan hari Senin. Oke, baik. Anda sudah terima surat P21 belum? Kalau informasi surat P21 kami tidak terima karena itu kan adalah koordinasi antara dua lembaga penegak hukum ya. Jadi coba tidak saya ada ke Bang lampirannya Rifai. Menurut Anda penangkapan Roy dan juga Dr. Tifa ini sudah sesuai prosedur atau belum? Kalau menurut Bang Sangaji enggak? Oke, jadi pertama kembali lagi saya dalam konteks kita posisi yang berbeda, artinya saya dalam konteks mewakili kepentingan korban dan di satu sisi juga saya memberikan kesempatan semua pihak juga untuk tetap menguji seluruh peran dan tanggung jawab yang dilakukan oleh masing-masing penegak hukum. Karena itulah check and balances itu terjadi. Sekalipun saya memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Kenapa? Pertama, pola untuk mendengar keterangan seseorang terperiksa itu memang dengan dua cara. Bisa dengan panggilan, bisa dengan penangkapan. Jadi penangkapan itu juga bukan sesuatu yang sifatnya sedemikian rupa bahwa itu hanya cara untuk menghadirkan dan untuk didengar. Itu ada dua metode. Tidak ada urgensi yuridis tadi kalau kata Bang Sangaji. Nah, kembali lagi sebenarnya kalau kita dalami tadi pagi itu yang saya dapat info juga dari Bang Gafur, tidak hanya penangkapan, ada juga surat perintah penggeledahan dengan izin pengadilan. Artinya yang dilakukan tadi pagi selain untuk menghadirkan dalam konteks mungkin untuk persiapan tahap 2 atau hari pemeriksaan tambahan, juga akan dilakukan penggeledahan untuk memaksimalkan barang bukti. Kembali lagi kan sebenarnya dalam perkara ini kan memang ada persoalan ITE juga. ITE ini kan seharusnya kalau bicara maksimal seluruh barang bukti terkait dengan ITE misalnya laptopnya, handphonenya, tabnya, bagaimana dia mengupload, bagaimana merubah, mengedit, ini semua harus dirampas disita. Nah, apakah ini dalam rangka itu? Ya kembali lagi kita kembalikan kepada pertanggungjawaban penyidik. Tapi faktanya tadi ada bahkan izin pengadilan untuk melakukan itu dan itu dilakukan secara bersamaan. Di mana-mana Mbak dalam konteks penyitaan penggeledahan itu nggak mungkin tersangkanya dibiarkan bebas, pasti diamankan dulu. Karena jangan sampai dia menghambat upaya untuk memaksimalkan pembuktian. Apalagi ini sudah masuk tahap 2. Artinya kalau tahap 2 apa? Semua yang dilakukan ini juga untuk kepentingan jaksa penuntut umum. Penyidik sudah tidak ada lagi upaya-upaya penyidikan yang sifatnya karena sudah diterima, hanya sifatnya melengkapi sesuai petunjuk jaksa. Terbukti hari Senin pun semua akan dilimpahkan. Artinya juga di sini bahwa ini intuisi ya Bang ya. Penahanan dan penangkapan ini juga sesuai dengan permintaan pihak penuntut umum. Untuk kepentingan penuntutan. Dan kembali lagi saya mau mengkoreksi juga opini yang muncul di luar bahwa ini semua kewenangan dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dan secara norma untuk kepentingan tugas mereka, yaitu penyidikan dan penuntutan. Tidak ada kaitannya dengan korban, apalagi dihubung-hubungkan dengan politisasi ya. Karena kembali lagi Mbak, kalau mau bicara dulu teman-teman relawan ingin menahan, itu sudah semangat ini sudah digulirkan tahun lalu, nyatanya nggak ditahan. Jadi kembali lagi ini nggak ada kaitannya dengan korban. Baik, coba saya ke Pak Susno. Pak Susno, jadi menurut Anda penangkapan atau penetapan tersangka dari Roy dan juga Tifa sudah sesuai prosedur atau tidak? Baik. Kalau kita mendengar dari penjelasan Polda Metro ya, bahwa ini penangkapan ini dilakukan dalam rangka untuk kepentingan penyerahan ya. Penyerahan berkas, karena tahap kedua itu setelah ada P21 yang diserahkan itu adalah pertama berkas, kedua tersangka, ketiga barang bukti. Nah, untuk tersangka ini ada berbagai cara menyerahkannya, bisa dipanggil, bisa juga ditangkap. Nah, ditangkap tapi kita tidak tahu apakah kelanjutan penangkapan ini ke penahanan atau tidak. Karena misalnya 1 kali 24 jam dia bisa saja ditangkap, selesai ditangkap diserahkan ke penuntut umum. Di penuntut umum kita tidak tahu apakah ini akan ditahan, apakah akan dibebaskan. Karena Polri tidak boleh campur tangan lagi, 100% kewenangan itu ada pada penuntut umum. Tidak boleh dicampuri, penuntut umum bisa tidak menahan, dan bisa juga setelah dia pelajari lebih lanjut, dia menghentikan penuntutan. Bisa. Jadi ini kemudian seseorang yang ditangkap,
Bahkan seseorang yang ditahan, itu kita harus hormati azas praduga tak bersalah. Dia belum dikatakan bersalah. Nah, sampai tingkat penuntutan pun belum bersalah, masih ada kebebasan untuk jaksa selaku penuntut umum menghentikan penuntutan. Masih bisa. Kemudian bisa juga jaksa mengatakan tidak perlu kami selama sidang untuk dia ditahan. Karena melihat perilaku dia selama disidik, dia bagus, tidak ditahan. Nah, tentang apakah mengapa tidak dipanggil saja diserahkan, mengapa harus ditangkap? Nah, ini yang bisa menjawab adalah Polda Metro. Dia punya kepentingan subjektif, ya kita tidak bisa, saya tidak bisa mendahului, ini karena begini-begini, karena saya ini sudah pensiun gitu, udah 14 tahun, nggak tahu lagi kita apa pertimbangannya. Tapi begitulah ceritanya, Mbak. Baik, sebelum saya ke Kompolnas, saya coba ke Bang Rey dulu. Bang Rey, apa yang Bang Rey baca dari drama penangkapan Roy dan Tifa pagi tadi, setelah sudah lama ditetapkan jadi tersangka dan berlarut loh kasusnya? Saya lihat dulu dari filosofi tindak pidananya ya. Sebetulnya tindak pidana ini dianggap sesuatu yang dahsyat apa enggak itu dulu. Atau tindak pidana yang disangkakan kepada Roy maupun Dr. Tifa ini sesuatu yang sebetulnya bukan dianggap sebagai kriminal luar biasa gitu. Disitulah menurut saya cara pandang dulu tuh. Kalau pasal yang dikenakan kepada Bung Roy dan Tifa itu kan pencemaran nama baik ya. Biasanya pencemaran nama baik itu bukan sebuah kejahatan yang dianggap ya berat lah. Dan bukan kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi berkehidupan dan sebagainya gitu. Sehingga punya kecenderungan diperlakukan dengan sangat kalau katakan ringan enggak ya, tapi diperlakukan dengan wajar-wajar aja gitu. Nah, kalau dengar cerita yang tadi disebutkan dan dari banyak media yang sudah dikembangkan, Bung Roy dan Dr. Tifa ini seolah-olah pelaku yang akan sangat mengganggu terhadap penegakan hukum. Kira-kira gitu tuh. Artinya mereka adalah tersangka yang diduga bla 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 gitu. Itu saja menurut saya menempatkan kedua orang ini dalam posisi yang tidak tepat. Nah, kerangka itu yang memboboti pertanyaan-pertanyaan publik. Kenapa harus ditangkap untuk satu peristiwa hukum yang dianggap biasa-biasa saja gitu misalnya ya. Lalu dijemput pagi-pagi gitu. Sekarang dinyatakan ditahan gitu. Nah, itu pertanyaannya gitu, publiknya gitu. Dan kalau sedikit mungkin ditarik ke agak lebih luas gitu. Justru prosesnya ditangkap dengan seolah-olah mereka dalam sebuah situasi yang sangat mengkhawatirkan gitu. Padahal tadi kita udah dijelaskan oleh Bung Ripa, iya ya, Bang Sangaji. Mereka taat pada proses kok, nggak ada satupun yang dianggap tercela dalam proses yang dilakukan selama ini gitu. Nah, ini satu hal. Hal yang lain, saya kira pada persoalan sejauh apa polisi menganggap bobot ini sebagai sesuatu yang kita anggap sebagai biasa itu. Di sini ada dua masalah. Masalah pertamanya adalah soal bagaimana sih polisi bisa memperlakukan satu peristiwa hukum yang kita anggap itu sesuatu yang tidak terlalu berat lah gitu. Sebagai peristiwa hukum yang tidak terlalu berat. Yang saya mau katakan itu adalah kok nggak ngefek nih reformasi polisinya gitu. Dalam kondisi yang kayak begini kan sudah kita tahu tuh, polisi harus ekstra hati-hati, harus memperlihatkan bahwa peristiwa hukum ini adalah peristiwa hukum yang umum terjadi, biasa terjadi, dengan atau tanpa bobot apapun di dalamnya. Lah ini dalam peristiwa tiba-tiba ada penjemputan, lalu penahanan sekarang gitu ya. Di tengah juga ketika mahasiswa sedang ramai-ramainya mempersoalkan kebijakan soal MBG gitu ya, soal
kenaikan harga BBM, ya soal koperasi merah putih gitu. Jadi kita boleh saja mengatakan nggak ada kaitannya, tapi proses ini membuat orang jadi bertanya-tanya, mengapa harus begitu? Kenapa caranya harus begitu? Padahal kan ada mekanisme lain yang dianggap soft untuk sebuah tindak pidana yang dianggap sebetulnya bukan tindak pidana berat gitu loh. Bukan tindak pidana berat. Coba. Satu, yang kedua, para pelakunya yang sekarang tersangkakan ini juga dalam prosesnya taat pada proses yang diberlakukan. Oke. Bukan hal pelanggaran berat, tapi apa alasan kepolisian menangkap Roy dan Tifa pagi ini? Nanti dijawab. Kami segera kembali saudara, tetap di Bola Liar. Polisi menangkap tersangka pencemaran nama baik dan manipulasi ijazah mantan Presiden Jokowi Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kita menengarai ini semacam tanda kutip pesanan. Siapa yang kemudian berkepentingan agar ada penangkapan dan penahanan. Kami juga menolak narasi-narasi yang menyatakan penangkapan ini bentuk intervensi Pak Jokowi. Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Bola Liar, Jumat 19 Juni pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polisi menangkap tersangka pencemaran nama baik dan manipulasi ijazah mantan Presiden Jokowi Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kita menengarai ini semacam tanda kutip pesanan. Siapa yang kemudian berkepentingan agar ada penangkapan dan penahanan. Kami juga menolak narasi-narasi yang menyatakan penangkapan ini bentuk intervensi Pak Jokowi. Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Bola Liar, Jumat 19 Juni pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polisi menangkap tersangka pencemaran nama baik dan manipulasi ijazah mantan Presiden Jokowi Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kita menengarai ini semacam tanda kutip pesanan. Siapa yang kemudian berkepentingan agar ada penangkapan dan penahanan. Kami juga menolak narasi-narasi yang menyatakan penangkapan ini bentuk intervensi Pak Jokowi. Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Bola Liar, Jumat 19 Juni pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polisi menangkap tersangka pencemaran nama baik dan manipulasi ijazah mantan Presiden Jokowi Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kita menengarai ini semacam tanda kutip pesanan. Siapa yang kemudian berkepentingan agar ada penangkapan dan penahanan. Kami juga menolak narasi-narasi yang menyatakan penangkapan ini bentuk intervensi Pak Jokowi. Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Bola Liar, Jumat 19 Juni pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polisi menangkap tersangka pencemaran nama baik dan manipulasi ijazah mantan Presiden Jokowi Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kita menengarai ini semacam tanda kutip pesanan. Siapa yang kemudian berkepentingan agar ada penangkapan dan penahanan. Kami juga menolak narasi-narasi yang menyatakan penangkapan ini bentuk intervensi Pak Jokowi. Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Bola Liar, Jumat 19 Juni pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polisi menangkap tersangka pencemaran nama baik dan manipulasi ijazah mantan Presiden Jokowi Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kita menengarai ini semacam tanda kutip pesanan. Siapa yang kemudian berkepentingan agar ada penangkapan dan penahanan. Kami juga menolak narasi-narasi yang menyatakan penangkapan ini bentuk intervensi Pak Jokowi. Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Bola Liar, Jumat 19 Juni pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polisi menangkap tersangka pencemaran nama baik dan manipulasi ijazah mantan Presiden Jokowi Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kita menengarai ini semacam tanda kutip pesanan. Siapa yang kemudian berkepentingan agar ada penangkapan dan penahanan. Kami juga menolak narasi-narasi yang menyatakan penangkapan ini bentuk intervensi Pak Jokowi. Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Bola Liar, Jumat 19 Juni pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polisi menangkap tersangka pencemaran nama baik dan manipulasi ijazah mantan Presiden Jokowi Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kita menengarai ini semacam tanda kutip pesanan. Siapa yang kemudian berkepentingan agar ada penangkapan dan penahanan. Kami juga menolak narasi-narasi yang menyatakan penangkapan ini bentuk intervensi Pak Jokowi. Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Bola Liar, Jumat 19 Juni pukul 8:30 malam, live di Kompas TV.
Polisi menangkap tersangka pencemaran nama baik dan manipulasi ijazah mantan Presiden Jokowi Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kita menengarai ini semacam tanda kutip pesanan. Siapa yang kemudian berkepentingan agar ada penangkapan dan penahanan. Kami juga menolak narasi-narasi yang menyatakan penangkapan ini bentuk intervensi Pak Jokowi. Ya, Pak Arief, kalau kata Bang Rey, Roy dan Tifa tidak sedang melakukan kejahatan yang luar biasa. Tapi kenapa ditangkap tadi pagi? Silakan dijawab supaya tidak jadi bola liar. Oke, terima kasih Mbak My Sister Elona Tarigan ya. Saya tertarik dengan pendapatnya Mas Ray Rangkuti, Bang Ray Rangkuti. Jadi memang itu bukan perkara yang maksudnya sulit ya. Tetapi kan kita lihat ini sudah berpolemik dari tahun lalu sampai hari ini tetap berpolemik. Bahkan judulnya apakah jadi terang atau gelap kan gitu. Nah, kami melihat karena kebetulan ada suhu saya, mentor saya Pak Susno Dwaji. Beliau Kabar Eskrim, kami Direktur Sersel. Jadi memang alasan daripada penyidik untuk bisa mentahap duakan suatu perkara. Kalau penyidik itu sudah berkasnya yang ditangani itu sudah P21, itu seperti ibaratnya mahasiswa yang lulus skripsi dapat gelar. Nah, sama dengan penyidik, apalagi atensi daripada kasus ini luar biasa. Nah, yang kami lihat begini, hari ini itu merupakan rangkaian daripada suatu penyerahan tanggung jawab dari penyidik kepada jaksa penuntut umum, ya kan? Masih merupakan bagian rangkaian. Itulah sebabnya penyidik Polda Metro dalam ini Dilkrim atau Subdit Kapnag itu dia akan berbuat as perfect as possible, seperfect mungkin. Jadi mereka tidak mau salah dan tadi mereka juga mengatakan sesuai dengan SOP. SOP-nya apa? Ya mereka punya KUHP baru, Undang-Undang Nomor 20 2025 tentang KUHP baru, yaitu pasalnya 61 ayat 4. Jadi mereka punya kewajiban untuk menyerahkan berkas yang sudah dinyatakan P21 kepada JPU. Nah, kemudian mereka juga punya peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tidak pidana. Pasal 29 ayat 1 ayat 2, di situ dikatakan pada waktu hendak mau menyerahkan tersangka yang Pak Susno tadi mengatakan berkas dan barang bukti, itu mereka harus memastikan kehadiran dan keberadaan tersangka. Itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu mereka mau menyerahkan itu, setelah diserahkan, mereka memastikan si tersangka ini dalam kondisi sehat, jasmani maupun rohani. Itulah mereka menangkap, memastikan ditaruh di tempat tertentu dalam hal ini di Polda Metro, kemudian besoknya mau diperiksa kondisi kesehatan. Ya, yang jadi pertanyaan publik itu adalah kenapa baru sekarang? Karena kan banyak spekulasi, toh penetapan tersangkanya sejak November 2025. Oh, oke. Kenapa sekarang? Ya, saya bisa itu jawab. Waktu yang sangat lama. Saya bisa jawab begini, karena ini kan memang ada peraturan kejaksaan juga, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh perwakilan kejaksaan ya. Jadi memang setelah berkas itu dinyatakan lengkap atau P21, itu memang ada waktu. Nah, waktu inilah yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh penyidik, tapi juga ada tenggangnya. Nah, masalahnya pada waktu kemarin diproses, itu kan RS dengan Dr. Tifa kan tidak ditahan. Karena kalau ditahan, kewenangan penyidik sangat terbatas, 20 hari dan 40 hari. Jadi nanti akan dikejar oleh waktu. Nah, sekarang dengan ada yang tidak ditahan itu mereka agak sedikit leluasa. Tetapi begitu di ujung daripada berkas itu komplis, tuntas, tapi ini masih masa peralihan dari penyidik kepada penuntut umum. Nah, itulah sebabnya sekali lagi yang bisa kami pastikan bahwa penyidik tidak mau kecolongan. Dalam arti kata harus memastikan kondisi keberadaan dan kehadiran tersangka yang mau diserahkan termasuk kesehatan. Jangan sampai nanti begitu diserahkan, loh ini kok sakit gitu loh. Nah, makanya besok akan diperiksa kesehatan jasmani maupun rohani. Demikian, Mbak. Oke, baik. Coba ke Pak Jasman. Jadi kenapa kira-kira penetapan P21-nya memakan waktu cukup lama? Apa sih biasanya kendala sehingga memakan waktu cukup lama seperti kasusnya Roy dan juga Tifa ini? Sebenarnya ya, Mbak Igan, ya, memang ada koordinasi antara jaksa peneliti, namanya jaksa peneliti, meneliti berkas dengan penyidik. Nah, ini ada koordinasinya.
apa yang kurang lagi dilengkapi oleh penyidik. Itu loh. Jadi ini bisa saja memakan waktu. Jangan sampai terjadi seperti yang selama ini, sampai bertahun-tahun ada penyidikan nggak tuntas-tuntas. Nah ini. Kalau ini kasus Tiva dan juga Roy ini sudah kadaluarsa atau belum? Belum, tidak ada kadaluarsa di sini, nggak ada. Kadaluarsa itu nanti Anda kata misalnya penyidik ini justru tidak menindaklanjuti. Nah, tidak menindaklanjuti dengan penyerahan tersangka dari barang bukti. Nah, dalam hal ini kan kita, kalau saya melihat ya udah fair. Semua ini sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kewenangan penyidik sudah. Nah, kalaupun dia misalnya apa disebutkan tadi dipersoalkan kenapa harus ditangkap segala macam, loh, ya memang begitu. Itu termasuk kewenangan daripada penyidikan. Oke, coba saya ke Pak Suparji. Kalau Anda sendiri, analisa Anda, kita sudah tahu sama-sama kasusnya Roy sudah sangat lama. Tersangkanya November 2025. Baru tadi pagi ditangkap dan P21-nya selesai. Ada apa sih di balik ini? Kenapa bisa harus butuh waktu yang sangat lama? Ya, pertama perkara ini sudah tidak menjadi bola liar lagi. Karena sudah akan dikirim ke pengadilan. Dan ini sudah masuk babak final, karena tinggal 2 pemain saja yang ada di gelanggang nanti, Roy dan Tiva, yang lain sudah tersisih di babak penyisihan. Dan kalau kita cermati, memang faktanya tadi ada pengamanan atau kemudian kata lain adalah penangkapan, tapi bahasa yang dipakai adalah pengamanan kan, terus kemudian penahanan. Nah, penahanan tadi kalau kita dengarkan keterangannya kan dalam rangka memastikan keberadaannya karena berkas perkara sudah P21. Untuk melihat fenomena ini, maka ada tritura, 3 tuntutan aturan, yaitu substansi, prosedur, dan kewenangan. Secara substansi bahwa memang ini penangkapan ini dimungkinkan, penahanan ini dimungkinkan. Secara kewenangan memang menjadi kewenangan penyidik. Tetapi bahwa dalam konteks penahanan, KUHP yang baru ini, itu kan sekarang sudah bergeser sangat signifikan, bahwa alasan-alasan itu 8M dan 1S itu harus sudah terukur dan nyata. Bahwa alasan lagi tidak sekedar psikologis, kekhawatiran-kekhawatiran, atau kemudian asumsi, tetapi harus bersifat historis dan empiris, nyata dan pasti. Misalnya apa? Tadi Bang disebutkan kaitannya harus jelas bahwa dikhawatirkan, kalau dulu bahasanya, ini alasannya bahwa mangkir dari panggilan. Ini harus jelas, 2 alasan alat buktinya harus ada. Bahwa ada panggilan tidak hadir, dan kemudian ada bukti berita acara tidak hadir. Atau kemudian yang kedua alasannya karena mempersulit proses pemeriksaan. Bahwa misalnya dipanggil atau kemudian alat buktinya dihilangkan. Atau kemudian melakukan pengulangan tindak pidana harus ada buktinya bahwa misalnya ada laporan-laporan baru. Atau kemudian ada alasan untuk menyelamatkan yang bersangkutan karena mungkin dalam ancaman atau ketakutan. Nah, kalau pertanyaannya tadi, kenapa ini kok bisa lama perkaranya ini, bahwa tadi karena faktor memang tidak mudah proses pembuktiannya. Ibaratnya mengajukan naskah P21 tadi itu adalah tidak mudah karena perlu ada proses koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi tentang alat buktinya. Bahwa ini menjadi kewenangan penyidik, bahwa untuk membuktikan tentang ijazah palsu harus ada minimal 2 alat bukti dan kemudian harus bisa diuji secara konkret. Nah, kalau belum yakin jaksa yang nanti akan bertarung di persidangan, maka akan kembali terus bahwa memang ini adalah telah melebihi 14 hari sehingga muncullah asumsi bahwa ini seolah-olah sudah daluarsa, tetapi tidak ada konsekuensi logis misalnya melebihi 14 hari. Yang terpenting adalah bahwa ini ada proses penanganan perkaranya. Memang yang jadi persoalan kan ini tadi sudah kooperatif, bahwa sebetulnya juga tidak akan melakukan 8M tadi itu, tetapi kenapa harus melakukan ditangkap? Padahal kan nuansa KUHP yang baru itu kan lebih humanis, lebih manusiawi. Yang terpenting
fakta terungkap secara terang-benderang di dalam persidangan, tidak perlu harus kemudian ditahan. Kan penahanan ini bukan suatu keharusan, bukan suatu kewajiban, tetapi kewenangan yang tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang atau melampaui kewenangan atau kemudian mencampur adukan kewenangan. Ya kita tunggu saja nanti. Baik. Persis, itulah yang sebetulnya tadi juga saya ingin jelaskan tuh kan. Coba kita lihat lagi dulu pendekatan sosiologisnya ya. Ditangkap. Kalau tadi Pak Parji mengatakan tidak ditangkap, diamankan. Umum kan pengamanan kan. Ya artinya dalam bahasa yang lain diamankan. Kita lihat dulu kata ditangkap dengan diamankan itu dalam kosakata umumnya yang dipergunakan di Indonesia. Ya kan? Pencuri ditangkap, perusuh diamankan. Itu agak dekat tuh. Apakah dua jenis kejahatan itu yang sekarang dilakukan oleh Tifa dan Roy? Tidak. Lalu kenapa diperlakukan dengan cara begitu? Itu pertanyaan sosiologisnya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah ada cara lain yang memungkinkan yang tadi disebut oleh Pak Suparji, yang lebih memanusiakan orang yang disebut sebagai tersangka? Ada. Contohnya apa? Panggil saja, dipanggil untuk ditahan. Coba kita imajinasikan, ditangkap, kemudian diamankan, dipanggil untuk ditahan. Mana kira-kira yang lebih tepat sandarannya diberikan kepada dua Bung Roy dan juga Ibu Tifa gitu. Itu yang kita sebutkan tadi. Ketika polisi melakukan penangkapan menurut kita, pengamanan menurut polisi, seolah-olah Bung Roy dan juga Tifa adalah penjahat yang sudah sejak dari awal kelihatan ada tidak iktikat baik dalam proses hukum. Jadi menurut Anda ini tidak manusiawi? Tidak manusiawi, dan dalam konteks itulah muncul pertanyaan, ada apa kok Bung Roy dan Bu Tifa diperlakukan dengan cara yang seperti ini gitu. Oke. Kembali lagi kalau narasi yang disampaikan Bung Rey ini kan itu narasi bebas ya. Tapi saya akan mencoba memberikan perspektif hukum. Perlu dibedakan Bang Rey, syarat penangkapan dengan syarat penahanan. Ya, praktisi senior-senior lebih mengerti. Syarat penangkapan itu nggak ada harus pasal-pasal tertentu. Ini hanya cara meng-approach dengan cara memanggil atau menangkap. Syaratnya hanya satu, sudah memiliki alat bukti yang cukup. Dan ini dengan naiknya ke penyidikan syarat itu sudah terpenuhi sebenarnya. Nah, beda dengan menahan. Kalau menahan, menurut saya, izin Prof, saya masih menggunakan pasal 281, dia tetap menggunakan KUHP lama karena kata KUHP 2281 bilang seluruh penyidikan dan penuntutan yang berlangsung saat berlakunya KUHP ini tetap menggunakan yang lama. Nah yang lama bicaranya alasan penahanan 3. Ya betul, bukan yang lama, tetapi alasan yang saya mau saya eksplor di sini adalah yang ini juga menjadi salah satu keluhan kami sebagai korban. Saya nggak berbicara, saya nggak berbicara prosedur hukumnya. Betul. Saya mau nggak bicara bahwa penyidik punya kewenangan. Iya, saya nggak membidik. Makanya dari hukumnya saya ingin. Saya mau melihat ini dari kata ditangkap, ya, diamankan, dan juga ditahan, dipanggil untuk ditahan. Itu pendekatan sosiologisnya beda, pemaknaannya beda. Itu yang mengindikasikan yang saya sebut tadi itu. Sebetulnya polisi ini ada reformasinya apa enggak sih? Untuk satu peristiwa hukum seperti ini, layak nggak orangnya ditangkap? Layak nggak orangnya diamankan? Perlu, tapi kan parameter hukum juga perlu menjadi perspektif. Ya, kalau saya bicara hukumnya. Salah satu alasan KUHP yang lama pun juga tidak masuk, misalnya dikhawatirkan adalah satu yang jangan lupa adalah dia mengulangi tindak pidana. Ini yang berkali-kali juga kami ingatkan waktu di beberapa forum sebulan terakhir. Bang Roy, saya ingatkan, Anda ini sudah kami laporkan dari tahun lalu. Kami sebenarnya berharap dari korban, keluarga korban, cooling down lah. Yang terjadi apa? Hampir tiap hari, bahkan hampir tiap pasif, setiap minggu di berbagai TV terus teriak-teriak ijazah ini palsu. Dan kadang itu direspon dengan kata-kata. Bung Ripai, belum ada putusan hukum yang menyatakan bahwa ijazah itu tidak palsu loh ya. Melihat kepentingan korban. Ya, makanya dalam sebuah tindak pidana juga dilihat kepentingan korban. Betul, tapi belum ada keputusan hukum yang menyatakan bahwa ijazah itu tidak palsu. Bukan. Terlepas dari itu menurut saya. Jadi artinya Bung Roy itu masih punya hak dengan keyakinan dan pengetahuan untuk menyatakan itu. Dengan terus diulangnya itu fitnah berulang-ulang. Bukan fitnah. Siapa yang menyebut fitnah? Belum ada keputusan hukum. Ini juga salah satu perspektif yang Bung Ripai. Dan itu yang menurut Anda menciptakan kekhawatiran. Khawatir kan. Itu fakta. Kalau pakai KUHP yang lama itu kan bahasanya dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan mengulangi tindak pidana, atau dikhawatirkan mempersulit
proses pemeriksaan. Nah itu tidak terungkap bahwa tadi yang disampaikan karena memastikan perkaranya sudah P21 gitu loh. Bahwa apakah khawatir akan melarikan diri, bukti-bukti melarikan dirinya pun juga nggak kelihatan. Dikhawatirkan melakukan tindak pidana juga tidak ada laporan-laporan baru. Atau dikhawatir mempersulit diri juga tidak ada misalnya bukti-bukti. Tapi berulang ini kan fakta notoir. Ya, bahwa berulang-berulangnya tadi itu mestinya ditindaklanjuti dengan laporan-laporan dan proses hukum yang kemudian menunjukkan dia residivis kan itu supaya tidak terulang tindak pidana. Residivis kan sudah fakta juga beliau residivis. Nah tapi kan itu kaitannya dengan persoalan yang lama kan, bahwa ini kasusnya dalam proses penetapan tersangka ini dia mengulangi lagi tindak pidananya itu, ada tindak pidana lain lagi, itulah yang kemudian dicegah supaya tidak terulang gitu. Lalu Ibu Tipa jadi begini berulang di berbagai forum. Iya, saya mau mengatakan, kan Anda menyebut kalau Bung Roy Suryo bekas residivis, Ibu Tipa Iya melakukan berulang di sebagai beliau kan bukan residivis. Bukan berulang itu salah satunya setiap orang punya hak kembali atau dia residivis, Bang. Setiap orang punya hak untuk menyampaikan pikirannya kepada publik. Ya, tapi kembali lagi, sebelum ada putusan hukum menyatakan bahwa ijazah itu benar adanya, bukan palsu, setiap orang punya hak untuk mengatakan dan sesuai dengan pengetahuan dia mengatakan bahwa saya menduga itu adalah palsu. Ya, jadi menurut Bang Rey sah saja korban itu terus dibully, dihina, difitnah berulang-ulang selama bertahun-tahun. Beliau tidak korban karena belum ada putusan hukum. Belum dalam status pelaporan beliau korban, jelas Bang. Iya, belum karena beliau belum pernah ada putusan hukum yang menyatakan bahwa penahanan yang dilakukan oleh Bung Suryo itu adalah salah. Baik, Bapak silakan. Jadi gini, saya nambah aja beberapa syarat dari sebuah penahanan itu kan. Kalau di dalam proses hukum itu ada 3 syarat kan. Pertama syarat formil. Syarat formil ini terpenuhi. Syarat formil ini minimal 2 alat bukti ya. 2 alat buktinya itu clear, bahkan 700 alat bukti lebih dari ada mens rea. Niat jahatnya sudah dapat oleh penyidik, ada actus reus perbuatan jahatnya yaitu fitnahnya. Yang kedua syarat objektif. Salah satu yang paling mendasar di sini ini ada 2 klaster kan tersangka. Kenapa klaster yang kedua nggak ditahan? Klaster pertama ini yang ditahan yaitu Roy dan Tipa karena ancaman hukumannya melebihi 5 tahun. Yang kedua pasal berlapis, 2 undang-undang dikenakan, KUHP dan ITE. Ini yang paling berat. Makanya mereka ditahan. Yang lainnya ini nggak ditahan karena nggak memenuhi syarat objektif. Yang ketiga, tadi sudah jelaskan Bung Rifai, syarat subjektif. Mengulang terus perbuatan-perbuatan pidana. Setiap hari di TV, di berbagai media, itu muncul terus dengan narasi yang sama. Bahkan meyakinkan publik bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazah. Nah, tadi Bung Rey mengatakan ini kasus kecil. Bagi kami ini kasus besar karena sudah membelah publik. Kenapa publik terbelah? Karena berulang-ulang terus diangkat. Jadi kebohongan yang terus dinarasikan, diulang-ulang, diyakini publik seolah-olah itu menjadi kebenaran. Seolah-olah. Dan itu mulai terjadi hari ini. Bahkan Dia harus akar rumput ini sudah terbagi 2 opini. Ada yang meyakini Pak Jokowi memalsukan ijazah, sebagian besar tidak meyakini. Nah sehingga proses hukum itu penting. Bahkan kami bilang ini nggak ada yang luar biasa penahanan hari ini. Harusnya itu memang jauh hari. Jadi memang telat juga para penyidik ini mengambil langkah itu. Dan nggak ada yang masalah di sini. Masyarakatnya mungkin dari awal. Nggak ada masalah di dalam penahanan ini. Bang Sang aja. Masalah sosiologi. Pertanyaan Bung Rey, masalah sosiologinya publik terbelah di bawah. Publik tidak terbelah kalau sejak dari awal Jokowi memperlihatkan ijazahnya kepada publik dengan terang benderang. Kalau saya nuduh Anda, itulah masalah dari awal. Karena Pak Jokowi selalu ingin menutupi sampai ada kemudian proses orang punya hak untuk sejak dari awal Pak Jokowi menyampaikan ini ijazah saya asli, silakan uji mana saja. Selesai peristiwa ini. Kita lihat ini penangkapan dan penahanan ini kan harus dilihat secara komprehensif dari perjalanan peristiwa pidana ini. Pak Jokowi melaporkan tanggal 30 April sampai hari ini kami sudah hitung 414 hari. Baru kemudian ditangkap dan ditahan. Kemudian kalau kita hitung dari pengumuman pengumuman tersangka tanggal 7 November 2025 sampai hari ini sudah 224 hari. Makanya kenapa tidak dilakukan penahanan dari awal? Ini sekaligus saya bantah pernyataan dari tim relawan Pak Jokowi ya. Itu demi
alasan hukum di mana kalau dilakukan penahanan dari awal, maka penyidik terikat pada rentan waktu yang diatur di dalam KUHP, yaitu 120 hari, 20 perpanjang 40, perpanjang lagi 30, perpanjang lagi 30. Jadi total penahanan itu hanya bisa 120 hari. Sementara perkara ini untuk di P21 kan, itu memakan waktu 224 hari sejak penetapan tersangka. Bayangkan kalau penyidik melakukan penahanan dari awal, maka demi hukum mereka harus bebas. Pertanyaan kita, kenapa penyidik tidak melakukan penangkapan dari awal dan penahanan dari awal? Saya setuju dengan apa yang disampaikan Prof. Suparji bahwa ini lebih kepada pertimbangan terhadap kekuatan pembuktian. Karena saat itu penyidik masih ragu apakah dalam tenggang waktu sebelum 120 hari akan di P21 kan tidak oleh penuntut umum. Pertimbangannya lebih kepada itu. Jadi bukti-bukti yang awalnya dimiliki oleh penyidik itu, tadi katanya ada 700 alat bukti, diksi itu salah, KUHP tidak mengenal namanya 700 alat bukti. KUHP itu hanya membagi jenis 5 alat bukti. Di KUHP yang lama dan di KUHP yang baru itu hanya 8 jenis alat bukti. Jadi tidak ada namanya 700 alat bukti. Itu diksi yang salah itu diksi yang tidak sesuai dengan kategori, Bung. Kategori ada 8, tetapi semua unsur alat bukti 700 alat bukti itu bukan alat bukti. Itu semua ada. Alat bukti itu ya cuma bukti surat, bukti saksi, kemudian keterangan tersangka, kemudian keterangan terdakwa, ahli, dan kemudian adalah petunjuk kalau menggunakan KUHP yang lama. Jadi tidak ada namanya 700 alat bukti. Sementara yang disita oleh Polda Metro Jaya itu 709 barang bukti. Nah, itu melebihi dari 2 kan? Jadi itu bukan alat bukti namanya, itu barang bukti. Anda nggak paham hukum, Anda salah diksi. Jadi gini, Anda jangan membodohi publik ya gini. Harus dibedakan apa yang dimaksud dengan barang bukti dan apa yang dimaksud dengan alat bukti. Alat bukti adalah instrumen untuk membuktikan suatu perkara pidana. Makanya kemudian KUHP memberikan 5 kategori alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, kemudian petunjuk dan surat. Ngerti. Di KUHP yang baru kemudian di breakdown lagi lebih luas menjadi 8 alat bukti. Nah, yang disebut barang bukti itu apa? Termasuk punya ijazah Pak Jokowi. Ini kan kita juga bertanya, ijazah disita. Penyitaan berdasarkan pasal 39 KUHP yang lama itu hanya bisa dilakukan terhadap barang bukti yang kategorinya ada 5. Pertama adalah barang hasil kejahatan. Kedua adalah barang yang dilakukan untuk melakukan kejahatan. Ketiga, barang yang dilakukan untuk membantu proses kejahatan. Keempat, barang yang berkaitan dengan kejahatan itu sendiri. Dan kelima adalah barang yang dilakukan untuk menghalang-halangi proses penyidikan. Itu kategori barang bukti. Itu tetap diatur dalam pasal 39 KUHP yang lama. Siapa yang memberi status itu disita? Loh, penyidik sendiri kan yang menyita. Enggak, ya itu kan terminologi Anda. Loh, kok terminologi bahwa saya? Itu dititip, penyitaan disimpan. Penyitaan itu dilakukan oleh Polda Metro Jaya berdasarkan kewenangan yang diberikan pasal 39 kalau bukti pelanggaran dan pasal 40. Anda bukan orang hukum, jadi Anda tidak paham orang gitu loh. Saya orang hukum, tapi saya bukan penyitaan itu adalah kewenangan penyidik untuk menyita barang bukti berdasarkan kategori yang diatur dalam pasal 39 KUHP. Yang datang, apakah ijazah itu diambil oleh penyidik di rumah Pak Jokowi? Saya tanya. Enggak kan? Loh, Pak Jokowi datang membawa. Anda ngerti nggak penyitaan? Ya, dan Anda ngerti nggak proses penyitaan? Ini kan bukan penyitaan. Loh, disita dong. Kalau nggak disita, maka tidak pernah Anda menyita itu. Kalau tidak disita, maka tidak pernah ada proses pemeriksaan laboratorium forensik. Ini ada proses wajib. Ijazah Pak Jokowi penyitaan itu ketika mau dilakukan proses pemeriksaan laboratorium forensik, maka harus disita barang bukti. Barang bukti kalau nggak disita, nggak bisa diproses oleh laboratorium forensik. Terminologi disita kan Anda yang melahirkan itu. Saya coba ke Pak Sus. Melahirkan, Anda tapi penyidik nggak pernah men-step bahwa itu disita. Kalau tidak pernah disita, maka tidak keluar hasil laboratorium forensik. Oke, sebentar. Karena udah keluar laboratorium forensik, mekanismenya sudah penyitaan. Anda baca. Baik, saya coba ke Pak Sus. Saya tidak memihak siapapun ya. Saya hanya berdasarkan pengalaman saya sebagai penyidik dan berdasarkan hukum. Saya nggak bela Pak Jokowi, nggak bela Pak Roy, semua saya kenal, semua teman. Ya. Oke, tapi secara hukum penyitaan itu tidak harus diambil di rumah. Bisa saja pada waktu seseorang datang ke kantor polisi, kemudian menyerahkan, langsung dibuat surat penyitaan. Karena diambil terlebih dahulu, maka
izin persetujuan pengadilan atau penetapan pengadilan kemudian menyusul. Nah, baru setelah disita, kalau sudah masuk tahap penyidikan, baru sah dia masuk lapor untuk diperiksa. Dan pemeriksaan hasil lapor dibuat berita acara pro justisia. Begitu. Jadi clear ya Mbak Katarigan ya, yang saya sampaikan tadi clear. Satu lagi Mbak Katarigan, saya mau sampaikan apa yang disampaikan oleh Bang Rifai. Hari ini tidak ada proses penggeledahan. Ya, tidak ada penggeledahan dan tidak ada penyitaan barang bukti baru, tidak ada. Penggeledahan yang tadi saya maksud adalah surat untuk izin masuk rumah seseorang. Jadi penyidik meminta izin dari penetapan pengadilan negeri supaya masuk ke rumah seseorang. Nama suratnya adalah proses surat persetujuan penggeledahan. Kan kita nggak mengenal di dalam istilah hukum acara pidana adalah surat masuk izin ke rumah orang, nggak ada itu. Makanya kemudian yang dipakai oleh penyidik adalah izin masuk dengan nama suratnya adalah surat penetapan izin penggeledahan. Tetapi dalam proses penangkapan tadi tidak ada barang bukti apapun yang disita oleh penyidik Polda Metro Jaya, tidak ada juga proses penggeledahan. Hanya yang dilakukan adalah proses penangkapan. Jadi tidak ada bukti-bukti baru lagi, itu satu hal. Hal yang kedua adalah kami melihatnya begini. Ini adalah taktik di ujung proses penyidikan yang mau selesai. Ya, hari ini kan hari Jumat, besok hari Sabtu, besoknya lagi hari Minggu. Senin baru kemudian diserahkan tahap 2. Saya tadi challenge penyidik Polda Metro Jaya. Kalau Anda mau melakukan penangkapan dan penahanan ini mungkin tidak hari Jumat, Anda serahkan hari Senin, Anda misalnya lakukan pada hari Rabu atau hari Selasa, maka saya pastikan kami akan menempuh upaya pra-peradilan. Karena begitu hari Senin diserahkan tersangka dan barang bukti, kewenangan itu sudah berpindah kepada penuntut umum. Sehingga secara hukum acara pidana, kami tidak bisa lagi punya legal standing untuk mengajukan pra-peradilan kepada penyidik. Jadi ini lebih kepada taktik penyidik untuk mengakali proses hukum. Terlalu banyak pertanyaan penangkapan Tifa dan juga Roy. Ada apa? Kenapa sampai orang bertanya-tanya? Nanti dijawab, kami segera kembali saudara. Tetap di Bola Liar. Berasal dari air pegunungan. Polisi menangkap tersangka pencemaran nama baik dan manipulasi ijazah mantan Presiden Jokowi Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kita menengarai ini semacam tanda kutip pesanan. Siapa yang kemudian berkepentingan agar ada penangkapan dan penahanan. Kami juga menolak narasi-narasi yang menyatakan penangkapan ini bentuk intervensi Pak Jokowi. Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Bola Liar, Jumat 19 Juni pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Polisi menangkap tersangka pencemaran nama baik dan manipulasi ijazah mantan Presiden Jokowi Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kita menengarai ini semacam tanda kutip pesanan. Siapa yang kemudian berkepentingan agar ada penangkapan dan penahanan. Kami juga menolak narasi-narasi yang menyatakan penangkapan ini bentuk intervensi Pak Jokowi. Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Bola Liar, Jumat 19 Juni pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Polisi menangkap tersangka pencemaran nama baik dan manipulasi ijazah mantan Presiden Jokowi Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kita menengarai ini semacam tanda kutip pesanan. Siapa yang kemudian berkepentingan agar ada penangkapan dan penahanan. Kami juga menolak narasi-narasi yang menyatakan penangkapan ini bentuk intervensi Pak Jokowi. Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Bola Liar, Jumat 19 Juni pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Polisi menangkap tersangka pencemaran nama baik dan manipulasi ijazah mantan Presiden Jokowi Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kita menengarai ini semacam tanda kutip pesanan. Siapa yang kemudian berkepentingan agar ada penangkapan dan penahanan. Kami juga menolak narasi-narasi yang menyatakan penangkapan ini bentuk intervensi Pak Jokowi. Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Bola Liar, Jumat 19 Juni pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Polisi menangkap tersangka pencemaran nama baik dan manipulasi ijazah mantan Presiden Jokowi Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kita menengarai ini semacam tanda kutip pesanan. Siapa yang kemudian berkepentingan agar ada penangkapan dan penahanan. Kami juga menolak narasi-narasi yang menyatakan penangkapan ini bentuk intervensi Pak Jokowi. Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Bola Liar, Jumat 19 Juni pukul 8:30 malam live di Kompas TV.
Polisi menangkap tersangka pencemaran nama baik dan manipulasi ijazah mantan Presiden Jokowi Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kita menengarai ini semacam tanda kutip pesanan. Siapa yang kemudian berkepentingan agar ada penangkapan dan penahanan. Kami juga menolak narasi-narasi yang menyatakan penangkapan ini bentuk intervensi Pak Jokowi. Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Bola Liar, Jumat 19 Juni pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Polisi menangkap tersangka pencemaran nama baik dan manipulasi ijazah mantan Presiden Jokowi Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kita menengarai ini semacam tanda kutip pesanan. Siapa yang kemudian berkepentingan agar ada penangkapan dan penahanan. Kami juga menolak narasi-narasi yang menyatakan penangkapan ini bentuk intervensi Pak Jokowi. Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Bola Liar, Jumat 19 Juni pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Polisi menangkap tersangka pencemaran nama baik dan manipulasi ijazah mantan Presiden Jokowi Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kita menengarai ini semacam tanda kutip pesanan. Siapa yang kemudian berkepentingan agar ada penangkapan dan penahanan. Kami juga menolak narasi-narasi yang menyatakan penangkapan ini bentuk intervensi Pak Jokowi. Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Bola Liar, Jumat 19 Juni pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Polisi menangkap tersangka pencemaran nama baik dan manipulasi ijazah mantan Presiden Jokowi Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kita menengarai ini semacam tanda kutip pesanan. Siapa yang kemudian berkepentingan agar ada penangkapan dan penahanan. Kami juga menolak narasi-narasi yang menyatakan penangkapan. Pak Suparji, Bang Sangaji mempertanyakan penangkapan Tifa dan Roy hari ini bahkan tidak ada hal yang baru, bukti baru tidak ada. Jadi ini yang dipertanyakan, kenapa ada penangkapan pagi tadi? Ya, penangkapan tadi pagi dilakukan bahwa secara formil terpenuhi misalnya syaratnya karena 2 alat bukti sudah ada. Terus surat perintah penangkapan sudah ada, berita acara penangkapan sudah ada. Yang jadi pertanyaan, kenapa baru sekarang? Apakah kemudian karena sudah P21 sehingga kemudian kesempatan mengajukan pra peradilan tidak ada karena perkara sudah akan dilimpahkan kepada kejaksaan. Itu yang menjadi misteri, itu yang menjadi pertanyaan. Apakah ini satu strategi untuk penyidikan dan melepaskan untuk dari jeratan pra peradilan. Tetapi bahwa secara formil syarat-syarat tadi sudah dipenuhi. Tetapi yang menjadi persoalan adalah secara materialnya. Kenapa terjadi saat ini? Apakah memang faktor-faktor itu yang mempengaruhi atau kemudian faktor-faktor narasi-narasi lain yang dibangun yang kita cermati dari berbagai media. Tetapi bahwa proses terjadinya penangkapan yang dilanjutkan dengan penahanan semuanya adalah berdasarkan alat bukti. Tapi kalau menurut Pak Suparji sendiri, apakah lebih baik pihak Jokowi ya perlu membuktikan ijazah asli dulu, baru membuktikan soal ataupun memproses kasus pencemaran nama baik? Bahwa yang bersangkutan pihak Pak Jokowi sudah yakin bahwa ini sudah asli gitu. Maka kemudian menganggap orang yang mengatakan palsu itu dianggap telah mencemarkan nama baiknya. Yang jadi persoalan adalah pembuktian tentang keaslian itulah yang kemudian belum terjadi. Bahwa pembuktian keaslian ini kan kemarin bersumber dari yang mengeluarkan, yang bersumber kemudian dari Bareskrim yang mengatakan bahwa ijazahnya adalah identik, meskipun identik tapi tidak sama dengan kalau menurut Pak Suparji, saya tanya pendapat Anda, perlu tidak diusut dulu soal kasus ijazahnya, dibuktikan keaslian ijazah Jokowi dulu, baru memproses kasus pencemaran nama baik? Ya, ini akan dibuktikan dalam persidangan nanti, itu harapannya bahwa dalam persidangan nanti Pak Roy dan Bu Tifa akan buktikan keyakinannya bahwa ini ijazahnya adalah palsu, sehingga kemudian kalau terbukti palsu maka tidak dianggap telah mencemarkan nama baiknya. Memang bahwa selama ini yang dianggap asli dan palsu bersumber dari berbagai otoritas yang mengeluarkan tadi itu, dan oleh penyidik dibangun sebuah keyakinan dianggap telah kemudian asli, dan dengan pendekatan praduga tidak bersalah ditetapkanlah tersangka, dilakukanlah penangkapan dan penahanan, dan kita akan tunggu pertaringannya di dalam persidangan nanti itu yang harapannya bisa terbuka, bisa disaksikan oleh semua pihak, dan kemudian pihak-pihak yang mengatakan hadir betul di dalam persidangan nanti gitu. Kalau saya tanya perspektifnya, silakan. Bentar. Yang pertama soal pra peradilan.
memang menurut saya kami melihat bahwa ini strategi penyidik untuk menghindari upaya pra-peradilan. Karena penangkapan dilakukan di hari Jumat hari ini, tentu kami tidak bisa mendaftarkan permohonan pra-peradilan. Sabtu besok pengadilan tutup. Terima perkara. Ya, kemudian Minggu juga kami tidak bisa mendaftarkan permohonan pra-peradilan. Begitu kita masuk ke hari Senin penyerahan tersangka dan barang bukti, close the door. Karena kewenangan itu sudah berlimpah ke kewenangan penuntut umum. Itu satu hal. Jadi kami melihat bahwa ini strategi untuk menghindari proses pra-peradilan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, soal kekuatan pembuktian atau beban pembuktian. Ini yang perlu diluruskan juga, Prof, bahwa dalam perkara pidana beban pembuktian itu kan sebetulnya ada pada jaksa penuntut umum. Ya. Jadi Pak Jokowi harus membuktikan sebaliknya bahwa ijazah dia asli. Bukan Bu Tifa dan Mas Roy harus membuktikan ini palsu. Karena mereka ini dilaporkan. Mereka dilaporkan dengan pasal pencemaran nama baik, fitnah. Pak Jokowi sebagai pelapornya, Pak Jokowi punya kepentingan hukum untuk membuktikan sebaliknya bahwa ijazah ini adalah asli. Oleh karena itu kalau kita bicara dalam proses persidangan pidana, beban pembuktian itu ada pada pelapor menyerahkan beban pembuktian itu kepada penyidik kemudian menyerahkan semua barang bukti dan alat bukti itu kepada penuntut umum untuk kemudian membuktikan apakah ijazah ini asli atau palsu. Jadi Roy Suryo dan Dr. Tipa tidak punya beban hukum untuk membuktikan bahwa ijazah ini asli atau palsu. Justru Pak Jokowi harus membuktikan sebaliknya berdasarkan dalil-dalil dia. Karena gini, pembuktian pidana nanti kami membayangkan, ini kita bukan hanya membuktikan selembar ijazah. Ijazah ini kan adalah produk akademik, di ujung seseorang melaksanakan proses akademik yang cukup panjang. Jadi tetapi proses pembuktian ini kan akan kita mulai misalnya dari Pak Jokowi mengikuti proses perkuliahan. Benar nggak Pak Jokowi terdaftar sebagai mahasiswa UGM pada tahun 1980 dan mengikuti semua tahapan-tahapan akademik sehingga dia sah mendapatkan ijazah itu. Ini kan tentu akan dibongkar semua ini. Jadi kita tidak hanya akan melihat ijazah ini fisiknya asli atau palsu, tetapi juga akan related dengan semua proses perjalanan dari Pak Jokowi. Jadi Pak Arif, ini disampaikan oleh Bang Sangaji, harusnya dibuktikan dulu keaslian ijazah Jokowi, bukan langsung ke kasus pencemaran nama baik. Itulah Mbak, my sister Ilona Tarigan. Jadi keberadaan kami di sini kan untuk bisa mengawasi supaya yang dibilang Bang Rangkuti tadi, yaitu tentang reformasi Polri. Jadi kami mengawasi atas kinerja penyidik di Ditreskrim Polda Metro. Nah, mereka itu dengan adanya peristiwa ini dari tahun lalu November ditetapkan tersangka supaya ada pembuktian barang bukti kata Bang Sangaji tadi, itu mereka sekarang menuntaskan ini supaya ada kepastian hukum yang berkeadilan. Jadi proses ini segera dituntaskan. Nanti pada saat nanti di sidang pengadilan itulah yang akan dibuktikan, Mbak Ilona. Nah, makanya kita memerlukan dukungan dari masyarakat. Jadi supaya yang dikatakan beliau tadi supaya masyarakat tidak terbelah. Kita serahkan kepada mekanisme penuntutan maupun di pengadilan tadi. Kayak itu dari kami, Mbak. Mbak Tarigan, sebentar. Saya juga sebenarnya sudah membuktikan itu. Jadi perlu saya sampaikan ya. Ini mungkin masyarakat lupa. Pak Jokowi ini sudah digugat berkali-kali, dilaporkan pidana 2 kali. Ya, artinya kami sendiri sudah mendapat serangan tuduhan yang dengan berbagai cara. Dan kami sudah menggunakan hak hukum untuk membuktikan ijazah beliau itu asli. Pada saat mana? Pada saat kami dilaporkan oleh Bang Egy TPUA di Barreskrim. Alhasil proses penyelidikan tidak dilanjutkan. Kenapa? Karena dari seluruh alat bukti yang ada, penyidik berkeyakinan untuk tidak bisa melanjutkan ke penyidikan karena dari saksi-saksi, bukti-bukti surat, ahli, termasuk lapor yang dilakukan saat itu, dilihat bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk bisa meningkatkan ini sebagai sebuah persangkaan. Satu, itu sudah jadi selesai, ada produknya. Lalu berikutnya, kami menggunakan upaya hukum juga, satu-satunya Mbak, di Polda Metro. Pada saat kami menggunakan laporan fitnah, maka mau tidak mau, soal keaslian ijazah ini menjadi topik. Dan kami pun dibebankan untuk membuktikan. Kalau kami tidak bisa membuktikan, tidak mungkin laporan kami naik jadi penyidikan. Bahkan, setelah ini apa yang terjadi? Ini semua kan akan diambil alih kepentingan kami oleh kejaksaan. Negara akan mengambil alih untuk menuntut. Jaksa itu tidak mungkin menyatakan P21 kalau dia tidak yakin ijazah ini asli, Mbak. Dan kami sudah hadirkan buktinya. Kami sudah hadirkan teman-teman perkuliahan Pak Jokowi, seluruh administrasi perkuliahan yang ada di UGM sudah disita, dihadirkan dan sudah ditelah oleh jaksa. Termasuk juga pihak kampus sudah diberikan keterangannya dan dilakukan lapor ulang oleh laboran-laboran yang berbeda. Dan mereka ini profesional semua. Yang kedua apa? Semakin teruji ijazah ini sah. Sebagai contoh, selama ini diisukan tidak ada watermark, tidak ada
Emos. Apa yang terjadi pada saat gelar? Ada itu barang. Bahkan terakhir, mohon maaf, Bang Roy menuding di watermark itu terjadi rekayasa karena ada satu kode yang berbalik. Ternyata apa itu? Itu justru sistem kunci untuk membuktikan watermark ini sah. Artinya apa? Semakin kesini memang akhirnya kebenaran itu semakin terungkap. Jadi kembali lagi menurut saya, kalau ada yang bilang di perkara ini tidak mungkin diuji ijazah, menurut saya itu ngawur, ya, karena mau tidak mau jaksa untuk membuktikan fitnah, salah satunya adalah membuktikan bahwa ijazah ini asli. Nah, yang kedua saya mau tanggapi ada gini. Ini kan serba susah. Kami selama ini dari korban justru melihat selama setahun ini polisi, mohon maaf, terlalu baik dengan para tersangka. Mohon maaf ya. Minta gelar khusus diikutin. Mau lihat barang bukti ijazah diikutin. Bahkan bayang, mohon maaf, itu plak disegel dari lapor dirobek oleh Direskrim, itu punya risiko loh. Karena itu harusnya yang boleh membuka itu jaksa. Boleh tanya Pak Jaksa. Sesuatu yang sudah disegel oleh lapor yang membuka itu kejaksaan. Tapi waktu itu penyidik karena permintaan para tersangka dibuka untuk diperlihatkan. Kami ikuti saja untuk mencari kebenaran material. Ada lagi nanti diminta mengajukan saksi dan ahli, oke itu hak diikuti. Apapun yang diminta, bahkan ada lagi. Kami tidak percaya dengan lapor, kami minta UI, BRIN, dan berbagai macam dilibatkan. Polisi ngikuti loh Bang. Semua itu didatangi lapor-lapor itu. Dan jawabannya apa lapor itu yang ditunjuk? Kami tidak mempunyai peralatan untuk melakukan itu. Jadi artinya semua permintaan, semua klaim diikuti. 1 tahun boleh dibilang perkara lambat. Kami juga kalau boleh dibilang sedikit kecewa. Tapi kami diamkan saja. Nah pada saat hari ini kita lihat polisi menegakkan kewibawaannya, menegakkan ketegasannya. Kembali lagi dikomplain juga. Jadi menurut saya kasihan di sini polisi berpihak, bukan berpihak ya. Selalu dalam dua sisi akan menjadi komplain. Tidak Jadi, ada, bagian dari tidak ada istilah dalam hukum itu polisi baik hati, tidak. Justru polisi banyak melakukan pelanggaran KUHAP, iya. Kalau dikatakan bahwa kami meminta dilakukan gelar perkara khusus, meminta ada saksi meringankan atau saksi ade charge, ahli menguntungkan, itu bukan kebaikan penyidik. Itu hukum acara pidana yang memberikan hak kepada seorang tersangka. Itu ketentuan yuridis, bukan kebaikan hati seorang penyidik. Kalau dimohonkan saya kasih berarti saya berbaik hati. No. Dalam penegakan hukum kita tidak mengenal istilah. Bang, barang yang disegel nggak boleh dibuka Bang. Itu hukum acara Bang. Saya berdebat dengan Bang Rifai dan Yakub Hasibuan pada saat barang bukti itu tidak mau dibuka. Saya berdebatnya begini. Kita membutuhkan akuntabilitas dan transparansi serta kejelasan. Barang bukti yang disita itu harus diperlihatkan kepada para tersangka demi kepentingan pembelaan. Bahwa barang bukti itu sudah disegel, yaitu kewenangan penyidik, silakan segel. Tetapi pada saat tersangka menghadiri suatu gelar perkara khusus, tersangka punya hak bersama kuasa hukumnya untuk tahu barang bukti yang disita itu apa. Kita ini bukan menangkap orang, kemudian barang buktinya seperti kucing dalam karung. Itu di persidangan Bang, bukan dalam penyidikan. Bukan. Semua barang bukti akan dibuka di persidangan, bukan di penyidikan. Kita di tahap itu clear hukum acara, kata beliau. Kita di tahap penyidikan saya challenge lagi. Gini, apakah polisi punya kewajiban kita di tahap penyidikan juga mendapatkan kepastian hukum. Artinya makanya kemudian langkah yang diambil oleh Polda Metro Jaya adalah dia membuka. Langkah yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya adalah dia membuka karena ada perdebatan hukum antara saya dan Bang Rifai terhadap barang bukti itu. Maka kemudian barang bukti itu dibuka segelnya oleh Polda Metro Jaya. Itu hal yang pertama. Jadi tidak ada istilah polisi berbaik hati. Itu semua adalah ketentuan hukum acara pidana. Kami mengajukan saksi meringankan atau saksi ade charge, yaitu hak tersangka. Diberikan oleh undang-undang. Kami menghadirkan puluhan ahli menguntungkan, itu juga hak seorang tersangka. Pelibatan bukan BRIN karena dan UI, kebaikan. apakah itu hukum acara? Bukan karena kebaikan. Nggak ada. Terus sebentar, terkait dengan lapor, itu ditahan dulu kamera saudara, tetap di Bola Liar. Polisi menangkap tersangka pencemaran nama baik dan manipulasi ijazah mantan Presiden Jokowi Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kita menengarai ini semacam tanda kutip pesanan. Siapa yang kemudian berkepentingan agar ada penangkapan dan penahanan. Kami juga menolak narasi-narasi yang menyatakan penangkapan ini bentuk intervensi Pak Jokowi. Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Bola Liar, Jumat 19 Juni pukul 8:30 malam live di Kompas TV.
Polisi menangkap tersangka pencemaran nama baik dan manipulasi ijazah mantan Presiden Jokowi Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kita menengarai ini semacam tanda kutip pesanan. Siapa yang kemudian berkepentingan agar ada penangkapan dan penahanan. Kami juga menolak narasi-narasi yang menyatakan penangkapan ini bentuk intervensi Pak Jokowi. Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Bola Liar, Jumat 19 Juni pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polisi menangkap tersangka pencemaran nama baik dan manipulasi ijazah mantan Presiden Jokowi Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kita menengarai ini semacam tanda kutip pesanan. Siapa yang kemudian berkepentingan agar ada penangkapan dan penahanan. Kami juga menolak narasi-narasi yang menyatakan penangkapan ini bentuk intervensi Pak Jokowi. Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Bola Liar, Jumat 19 Juni pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polisi menangkap tersangka pencemaran nama baik dan manipulasi ijazah mantan Presiden Jokowi Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kita menengarai ini semacam tanda kutip pesanan. Siapa yang kemudian berkepentingan agar ada penangkapan dan penahanan. Kami juga menolak narasi-narasi yang menyatakan penangkapan ini bentuk intervensi Pak Jokowi. Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Bola Liar, Jumat 19 Juni pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polisi menangkap tersangka pencemaran nama baik dan manipulasi ijazah mantan Presiden Jokowi Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kita menengarai ini semacam tanda kutip pesanan. Siapa yang kemudian berkepentingan agar ada penangkapan dan penahanan. Kami juga menolak narasi-narasi yang menyatakan penangkapan ini bentuk intervensi Pak Jokowi. Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Bola Liar, Jumat 19 Juni pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polisi menangkap tersangka pencemaran nama baik dan manipulasi ijazah mantan Presiden Jokowi Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kita menengarai ini semacam tanda kutip pesanan. Siapa yang kemudian berkepentingan agar ada penangkapan dan penahanan. Kami juga menolak narasi-narasi yang menyatakan penangkapan ini bentuk intervensi Pak Jokowi. Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Bola Liar, Jumat 19 Juni pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polisi menangkap tersangka pencemaran nama baik dan manipulasi ijazah mantan Presiden Jokowi Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kita menengarai ini semacam tanda kutip pesanan. Siapa yang kemudian berkepentingan agar ada penangkapan dan penahanan. Kami juga menolak narasi-narasi yang menyatakan penangkapan ini bentuk intervensi Pak Jokowi. Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Bola Liar, Jumat 19 Juni pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polisi menangkap tersangka pencemaran nama baik dan manipulasi ijazah mantan Presiden Jokowi Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kita menengarai ini semacam tanda kutip pesanan. Siapa yang kemudian berkepentingan agar ada penangkapan dan penahanan. Kami juga menolak narasi-narasi yang menyatakan penangkapan ini bentuk intervensi Pak Jokowi. Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Bola Liar, Jumat 19 Juni pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polisi menangkap tersangka pencemaran nama baik dan manipulasi ijazah mantan Presiden Jokowi Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kita menengarai ini semacam tanda kutip pesanan. Siapa yang kemudian berkepentingan agar ada penangkapan dan penahanan. Kami juga menolak narasi-narasi yang menyatakan penangkapan ini bentuk intervensi Pak Jokowi. Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Bola Liar. Bang Rey, kalau lihat tadi Jokowi digugat gugatan pengadilan Sleman, Solo, Kandas. Kemudian Barreskrim juga mengatakan bahwa ijazah Jokowi identik. Artinya apakah ini sudah membuka misteri ijazah Jokowi? Pasti asli. Maksudnya membuka gimana? Keasliannya sudah terbukti atau belum? Karena kan sudah disampaikan, publik banyak yang tahu soalnya. Ya dengan keterangan-keterangan baru yang disampaikan oleh Bung Roy, Bu Tifa gitu. Ternyata membuat orang mulai memahami yang sebaliknya kan. Gitu. Artinya maksudnya gimana? Putusan pengadilan tadi misalnya yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli gitu, diungkap dengan cara lain oleh Bung Roy dan seterusnya, itu menambah keyakinan orang memang ada sesuatu di ijazah Pak Jokowi itu gitu. Nah, oleh karena itulah kan berlanjut sampai sekarang. Karena orang melihat
ada aspek lain nih gitu. Itu satu tuh. Yang kedua, kita ini seolah-olah nganggap bahwa proses pengadilan di Indonesia ini benar-benar independen, benar-benar objektif dan seterusnya itu gitu. Apa iya? Apa iya ketika Pak Jokowi berkuasa dipersoalkan ijazahnya, lalu Pak Jokowi selalu menang atas persoalan itu, membuktikan bahwa proses hukum sudah benar-benar ada? Benar-benar adil, benar-benar objektif. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, bagi saya yang menarik nih, tadi kan ditanyakan, emang sebaiknya ijazahnya dibuktikan asli dulu atau langsung dilaporkan kan gitu. Ya kalau logika yang waras, buktikan asli dulu. Dan pembuktian asli itu sebetulnya sebagai seorang negarawan ya, nggak perlu bagi saya pada tingkat tertentu harus melibatkan proses hukum. Ini ijazah saya, selesai itu. Ya kan? Ada yang, oh iya bagus, oh iya setuju gitu. Udah biarkan saja udah. Ini kan pola yang menurut saya agak lazim di era Pak Jokowi. Orang-orang yang kelihatan berbeda oleh beliau itu bisa tersangkut dengan hukum di banyak tempat gitu. Dengan tentu banyak dalil, pakai undang-undang ini, pakai undang-undang itu. Ingat loh ya, di era Pak Jokowi itu berapa banyak orang yang dituduhkan sebagai pelaku makar. Hanya karena urusan-urusan mempersoalkan kebijakan Pak Jokowi gitu. Ya bobot ini semua yang sebetulnya terjadi pada peristiwa hari ini. Jadi ketika Pak Jokowi terus-menerus melalui proses hukum yang disebutkan itu membuktikan keaslian ijazah beliau, tapi di publiknya ada keraguan soal itu gitu. Tapi sebaiknya sebagai seorang negarawan, ini saya bicara negarawan, beliau itu mantan presiden loh ya, sudah buktikan nih ijazah saya. Lalu orang masih berdebat, ya silakan saja. Lalu kemudian nggak perlu ada proses-proses hukum. Tapi saya bisa memahami kenapa ini ke proses hukum, karena memang eranya Pak Jokowi itu era hukum menghukum. Jadi sebetulnya saya ragu kita sedang menegakkan negara hukum, tetapi kita sedang menegakkan negara hukum-hukuman. Gitu. Sebelum dijawab sama Bang David, saya coba ke Pak Jasman. Pak Jasman, untuk pembuktian ijazah Pak Jokowi itu harusnya bebannya ada di JPU katanya. Ya. Iya kan? Memang. Begitu perkara itu sudah dinyatakan P21, maka beban pembuktian ada di tangan penuntut umum. Ya. Udah. Itu aja. Betul. Nah, yang menjadi persoalan yang sering saya ketawa-ketawa aja dalam hati dari perdebatan rekan-rekan saya ini. Kenapa keberatan masalah penangkapan? Kenapa bukan penetapan tersangka dulu dipersoalkan? Iya. Kenapa Bapak diam? Rapet. Tersangkanya kenapa Pak? Penetapan tersangkanya memang kenapa? Tersangka. Kan itu kan sebelum ini disidik, kan ditetapkan dulu tersangka. Ya bisa diperapret itu. Kenapa waktu penetapan tersangka itu enggak keberatan? Pra-peradilan. Entah pra-peradilan, entah ngadunya ke langit, entah kemana kan gitu. Bisa saja kan. Kenapa sekarang Bapak keberatan masalah penangkapan? Terhadap penetapan tersangka itu Pak, izin Pak, itu memang sudah kami persoalkan banyak hal. Kami pernah berkirim surat bahkan meminta hasil dari Komnas HAM ya, karena ada pelanggaran, diduga ada pelanggaran hak asasi seseorang. Kemudian juga kami ingin beraudiensi dengan wakil rakyat kita di DPR. Apakah pihak pengacara tidak mengajukan pra-peradilan terhadap penetapan tersangka? Ya gini Pak, kalau pra-peradilan yang kita pahami dalam pasal 77 KUHP yang lama itu adalah opsional. Itu hak seseorang bisa dipakai bisa enggak. Ya kan? Jadi tidak selalu pra-peradilan itu sesuatu yang harus diambil. Tergantung dari kepentingan hukum dan urgensi daripada langkah hukum. Nggak dipakai kan? Kan kami tadi katakan bahwa karena tidak dilakukan penangkapan dan penahanan dari awal, kami tidak mengajukan pra-peradilan. Kenapa? Karena kebutuhan hukumnya belum mendesak. Ya, kebutuhan hukumnya belum mendesak. Dan saya katakan lagi bahwa pra-peradilan itu adalah fakultatif. Kalau di dalam ilmu hukum itu namanya fakultatif, kebolehan. Boleh dipilih, boleh juga tidak. Tetapi begitu dilakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan, maka kami seharusnya sudah harus mengajukan pra-peradilan. Karena kebutuhan hukumnya sudah mendesak. Sayangnya, penangkapan dan penahanan itu dilakukan di waktu yang sangat mepet. Yaitu hari Jumat, Sabtu Minggu sudah tidak bisa lagi kami melakukan pra-peradilan. Hari Senin
itu sudah beralih kewenangan kepada penuntut umum, sehingga kami tidak bisa lagi menggugat tentang gugurnya Polda Metro Jaya di Ya. Gugurnya pra-peradilan itu kan ada putusan MK 102 2015, yaitu pada saat perkara sudah dilimpahkan pada pengadilan. Itu baru gugurnya pra-peradilan. Ya. Itu putusan MK clear. Betul. 102 2015. Ya. Dan ketika sidang pertama dibuka untuk pembacaan dakwaan kepada seorang terdakwa. Jadi bahwa peluang untuk pra-peradilan itu sebetulnya masih ada, dalam arti belum gugur. Karena memang KUHAP juga tidak mengatur tentang gugurnya pra-peradilan, dan baru ada putusan MK 102 2015 tadi itu. Sehingga menurut saya masih ada peluang mengajukan pra-peradilan, apakah objeknya penangkapan, penetapan tersangka, atau kemudian penahanan, atau mungkin penggeledahan. Jadi biar diuji tentang aspek-aspek formilnya di dalam forum pra-peradilan nanti itu. Belum gugur secara hukum. Gitu. Saya mau tambahkan Pak Jasman, atas pertanyaan Bapak tadi. Kenapa nggak melapor ke berbagai institusi? Tadi sudah disampaikan oleh Bang Gofur. Kelompok ini sudah melapor kepada 3 institusi pengawasan. Ke Ombudsman, Kompolnas, dan Komnas HAM. Bahkan mereka bersurat beraudiensi. Dan 3 institusi ini sudah datang ke Polda melakukan supervisi. Bahkan hadir dalam gelar-gelar. Baik. Pihak eksternal. Apa kesimpulannya? Ketiga institusi menyatakan apa yang dilakukan Polda sudah tepat dan benar. Ya, tapi artinya pertanyaan kita tetap harus mengapresiasi teman-teman penyidik sudah melakukan ini secara hati-hati. Nah, saya kembali lagi informasi tidak boleh menyesatkan kita lanjutkan. Mbak Tarigan, informasi. Polisi menangkap tersangka pencemaran nama baik dan manipulasi ijazah mantan Presiden Jokowi Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kita menengarai ini semacam tanda kutip pesanan. Siapa yang kemudian berkepentingan agar ada penangkapan dan penahanan. Kami juga menolak narasi-narasi yang menyatakan penangkapan ini bentuk intervensi Pak Jokowi. Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Bola Liar, Jumat 19 Juni pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Polisi menangkap tersangka pencemaran nama baik dan manipulasi ijazah mantan Presiden Jokowi Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kita menengarai ini semacam tanda kutip pesanan. Siapa yang kemudian berkepentingan agar ada penangkapan dan penahanan. Kami juga menolak narasi-narasi yang menyatakan penangkapan ini bentuk intervensi Pak Jokowi. Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Bola Liar, Jumat 19 Juni pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Polisi menangkap tersangka pencemaran nama baik dan manipulasi ijazah mantan Presiden Jokowi Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kita menengarai ini semacam tanda kutip pesanan. Siapa yang kemudian berkepentingan agar ada penangkapan dan penahanan. Kami juga menolak narasi-narasi yang menyatakan penangkapan ini bentuk intervensi Pak Jokowi. Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Bola Liar, Jumat 19 Juni pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Polisi menangkap tersangka pencemaran nama baik dan manipulasi ijazah mantan Presiden Jokowi Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kita menengarai ini semacam tanda kutip pesanan. Siapa yang kemudian berkepentingan agar ada penangkapan dan penahanan. Kami juga menolak narasi-narasi yang menyatakan penangkapan ini bentuk intervensi Pak Jokowi. Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Bola Liar, Jumat 19 Juni pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Polisi menangkap tersangka pencemaran nama baik dan manipulasi ijazah mantan Presiden Jokowi Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kita menengarai ini semacam tanda kutip pesanan. Siapa yang kemudian berkepentingan agar ada penangkapan dan penahanan. Kami juga menolak narasi-narasi yang menyatakan penangkapan ini bentuk intervensi Pak Jokowi. Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Bola Liar, Jumat 19 Juni pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Polisi menangkap tersangka pencemaran nama baik dan manipulasi ijazah mantan Presiden Jokowi Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kita menengarai ini semacam tanda kutip pesanan. Siapa yang kemudian berkepentingan agar ada penangkapan dan penahanan. Kami juga menolak narasi-narasi yang menyatakan penangkapan ini bentuk intervensi Pak Jokowi. Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Bola Liar, Jumat 19 Juni pukul 8:30 malam live di Kompas TV.
Polisi menangkap tersangka pencemaran nama baik dan manipulasi ijazah mantan Presiden Jokowi Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kita menengarai ini semacam tanda kutip pesanan. Siapa yang kemudian berkepentingan agar ada penangkapan dan penahanan. Kami juga menolak narasi-narasi yang menyatakan penangkapan ini bentuk intervensi Pak Jokowi. Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Bola Liar, Jumat 19 Juni pukul 8:30 malam, live di Kompas. Bang Sangharji, jadi menurut Anda penahanan Tifa dan juga Roy ini adalah memaksa mereka masuk ke jalur mediasi? Tidak, kita tidak pernah menempuh proses mediasi ataupun juga untuk mendapatkan RJ, tidak pernah. Jadi tidak sama sekali itu bukan. Tapi Anda merasa dipaksa atau merasa diarahkan itu maksudnya? Kalau ada upaya-upaya untuk mengiming-imingi RJ banyak. Saya juga menerima teleponan dari relawan Pak Jokowi, dari pihak-pihak tertentu yang saya sebutkan namanya, menggoda supaya para tersangka ini segera menghadap Pak Jokowi dan melakukan RJ. Jadi sikap klien Anda tetap akan maju sampai pengadilan? Sampai hari ini tidak ada pilihan untuk melakukan RJ. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua perlu saya luruskan juga, seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum Pak Jokowi, pada saat gelar perkara khusus tanggal 15 Desember di mana ada penyidik, ada Irwasum, kemudian para tersangka, lembaga yang tidak hadir itu adalah Komnas HAM dan Kompolnas. Satu-satunya lembaga yang hadir adalah Ombudsman. Padahal kami harapkan Kompolnas itu harusnya hadir, diundang tapi nggak hadir. Kenapa Kompolnas harus hadir? Karena selama ini kan Kompolnas dipersepsikan oleh publik, mohon maaf nih kan, seperti juru bicaranya penyidik Polda Metro Jaya. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hukum acara pidana, kewenangan yang melampaui batas yang diatur oleh undang-undang, tetapi Kompolnas tidak pernah hadir untuk melakukan proses pengawasan terhadap profesionalisme penegak hukum gitu. Kehadiran pengawasan di profesional hukum, poin singkat saja. Iya, jadi yang Kompolnas hadir itu yang pertama menerima Dr. Tifa dan pengacaranya ke kantor, kami laksanakan. Kemudian waktu itu masih ada Pak Rismon juga kami terima. Kemudian gelar perkara khusus di Polda Metro pada waktu direktur direkturnya Pak Wira, kami juga hadir. Enggak hadir Bang. Ini direktur umumnya adalah Pak Iman Imanuddin. Pada tanggal 15 Desember tidak ada Kompolnas Bang. Nah kalau Pak Iman itu yang kami tidak ikutin itu Bang. Ya, padahal seharusnya pada saat gelar perkara khusus antara penyidik dan tersangka itu harusnya juga hadir Kompolnas supaya Kompolnas mendengarkan apa keluhan tersangka dan kuasa hukumnya. Karena Kompolnas itu tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja penyidik Polda Metro Jaya gitu. Jadi selama ini apa yang mereka mau mereka perjuangkan terkait dengan aspirasi dan keluhan masyarakat terkait dengan proses penegakan hukum yang banyak sekali pelanggaran hukum acaranya gitu. Dengan perkara ini kami akan mendorong supaya ini dalam forum CJS, artinya dari jaksa pengadilan itu harus segera dibuktikan, karena kalau enggak ini akan berlarut-larut begitu Mbak. Bapak sebagai tim kuasa hukumnya Pak Jokowi apa Bapak sebagai Kompolnas? Kalau Kompolnas tidak bisa membangun narasi seperti ini, harusnya Kompolnas itu melihat semua proses penegakan hukum ini secara komprehensif, kemudian melihat ada potensi-potensi pelanggaran dan kemudian memitigasi itu ke depan. Kalau Bang David, apakah yakin bahwa Pak Jokowi nanti berani buka-bukaan di pengadilan membuka ijazahnya? Sudah sejak awal Pak Jokowi selalu menyatakan bahwa kita menanti proses hukum persidangan dan beliau akan hadir, bahkan ijazah SD, SMP, SMA selain ijazah S1 akan ditunjukkan oleh beliau sebagai bagian dari proses kepastian hukum di persidangan nanti. Saya mau bilang begini, sebenarnya hari ini ketika dua tersangka ini ditahan itu sudah memberi kepuasan kepada publik, karena selama ini apa yang terjadi, mereka mengulang-ulang terus narasi-narasi fitnah itu. Dan itu sudah membelah publik di bawah ya. Kalau dibilang ini kasus kecil, tadinya kasus kecil, tetapi menjadi besar karena diberi ruang. Tidak ditahannya para tersangka ini, sehingga terus berkampanye setiap hari menuduh Pak Jokowi memalsukan ijazah. Yang kedua, kalau tadi Bung Rey mengatakan bahwa seolah-olah Pak Jokowi mengendalikan hukum apa segala macam, loh hari ini presidennya siapa? Dan kasus ini meledak pada tahun kapan? Kan ini bukan ketika Pak Jokowi. Jadi proses hukum yang dinilai agak diundur ini bukan berarti ingin memaksa atau tunggu dulu, diklarifikasi dulu, Bung Pajung, atau diresmonkan. Oh, Pak Jokowi mohon maaf, diklarifikasi dulu Bung. Di mana saya mengatakan bahwa seolah-olah Pak Jokowi mengendalikan hukum. Ibarat mana telur mana ayam ya. Jadi proses membuktikan aslinya ijazah Pak Jokowi itu dan keabsahan bahwa Roy Suryo melakukan fitnah, ketika dalam proses persidangan nanti ijazah yang asli itu dipertontonkan
kemudian kalau perlu audit forensik di situ untuk melihat kembali bahwa ijazah ini benar-benar ada. baik. Disitulah korelasi bahwa tersangka ini benar-benar melakukan fitnah. Yang kedua, Mbak. Udah 2. Tadi udah 2 tambah 2 lagi. Jadi 4 UGM sebagai institusi yang punya hak 2 tambah 2 masih 4 ya, belum 5. Bang Rey, Anda mau nanya apa? Singkat aja, singkat. 10 tambah 6 masih 16, belum 17 kalau di sini. Bang Rey. Nggak ada urusan Bang Rey itu. tadi mau nanya apa? Singkat saja. Apa yang Anda mau tanya ke saya jawab. Mengatakan bahwa Pak Jokowi mengendalikan hukum. Kita bisa review lagi tuh diskusinya dari awal ya. Tadi kan Anda mengatakan era Pak Jokowi itu ada pertanyaan di publik. Itu yang saya katakan. Ada apa kok sampai ditangkap, kok diamankan, kok bukan dipanggil lalu ditahan. Tadi kan sudah Saya dijelaskan katakan begitu. tiga syarat penahanan ya, syarat objektif, formil, Bukan subjektif. waktumu lagi berbicara. Semua Tenang Anda terpenuhi satu gitu loh. hati. Kita diskusi di warung kopi nanti. Oh iya nggak apa-apa. Yang kedua adalah Tadi Anda saya mengatakan, Bapak-bapak, kita akan selesai di forum ini. Kita tutup diskusi ini. Kita tutup diskusi ini. Waktu sudah habis, abangku. Terima kasih telah menyaksikan Bola Liar. Sampai jumpa minggu depan, saudara.